Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Kunci dari kasus tuduhan ijazah palsu ini justru kuncinya ada di UGM, gitu kan? Ya. Kan beliau bilang bahwa kuncinya itu justru kesaksian UGM, bukan forensik, gitu kan? Betul. Nah ini kan seperti yang dikatakan Pak Soehadi. Nah menurut saya ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut, Pak, karena kan sekarang sedang berlangsung nih pengadilan di Sleman ya, pengadilan perdata kan. Pengadilan perdata. Dan UGM menyatakan sudah siap untuk menunjukkan, menegaskan keaslian ijazah Pak Jokowi gitu. Ya. Ini penting karena ini tuduhannya makin liar nih, Pak. Belakangan ada yang menuduh Pak Jokowi itu di DO. Itu juga rame tuh. Ya, Jadi ya, Pak Jokowi itu di DO karena alasannya karena ada pernyataan Pak Jokowi kapan gitu, IPK dia kurang dari 2 apa gitu. Ya. Jadi nilainya kurang dari 2 ya itu kan. Jadi itu ya, IP-nya jadi kurang dari ini 2. makin liar gitu. Jadi Betul. nah, ini menarik nih pernyataan mantan Kabareskrim ya. Pak Susno ya, Duaji. Pak Susno, Ya. Jenderal Susno, bahwa kuncinya itu UGM, bukan forensik. Ya. Gimana Pak Soehadi? Bisa dijelaskan lebih jauh? Saya setuju. Karena kenapa? Kan di dalam parameter kasus pidana ya terkait menyangkut masalah mencari kebenaran tadi, itu kan ukurannya bukan pada forensik. Kalau sebuah lembaga sudah mengakui. Tadi kalau lembaga mengingkari, oh ini berarti memang ada perbedaan kertas dan lain sebagainya, itu mungkin harus diuji. Ya. Karena ada pengakuan tadi, ketidakbenaran. Berarti dokumen itu diragukan kebenarannya. Nah sekarang yang terkait menyangkut masalah ijazahnya Pak Jokowi, UGM terang-terangan kok sudah mengatakan bahwa benar itu ijazahnya Pak Jokowi dikeluarkan oleh UGM dari Fakultas Kehutanan. Harusnya selesai. Gitu ya, apalagi yang mau dicari, nggak ada lagi, karena pembenarannya seperti itu. Oke, untuk melengkapi mencari kebenaran material, teman-temannya juga sudah ngomong, saya juga punya ijazah, sama dengan Pak Jokowi, ya. Itu kan sebetulnya menjadi suatu pelengkap dalam suatu berita acara. Kalau itu dilakukan secara pidana, ya. Terus kemudian ada juga mungkin dosen, ya, mengakui betul Pak Jokowi itu mahasiswa saya pernah mengajar Pak Jokowi. Apalagi yang dicari gitu loh. Kebenaran material dalam konteks hukum pidana ini sudah terpenuhi. Jadi bukan forensik. Karena saya bilang tadi, kalau forensik kaitannya apa? Roy Suryo itu siapa? Ya kan? Kecuali Roy Suryo itu Rismond siapa? Dr. Tipa itu siapa? Kalau dia mewakili lembaga misalnya dari departemen pendidikan tinggi, ya kan? Oh, saya dari Departemen Pendidikan Tinggi. Ini kelihatannya ijazahnya Pak Jokowi nggak benar. Boleh dimintakan seperti itu. Loh, ini orang biasa kok. Aneh aja itu Roy Suryo itu. Dan kawan-kawan ya tentunya ya. Kalau saya melihat seperti ini, kayak sakit gitu loh. Entah apanya yang sakit, saya juga nggak ngerti gitu kan. Katanya dia orang pintar dan lain sebagainya. Nah, yang lucunya lagi, dulu waktu awal-awal saya dengar Dr. Tipa itu menyatakan dia ahli IT, ya. Rismond juga ahli IT, ya. Termasuk juga katanya si Roy Suryo ini ahli IT. Kok sekarang beda pengakuannya, saling menyalahkan gitu loh. Ini kan blunder dong. Nah itulah sesuatu yang dihasil dari kebohongan. Akhirnya apa? Terungkap kan sekarang kan, gitu.
Saya jujur sangat menyayangkan sekali kejadian-kejadian seperti ini. Nah itu Pak, kan UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak dan siap hadir di pengadilan bahwa untuk menegaskan keaslian ijazah Pak Jokowi. Tapi kan kemudian ada tuduhan UGM kan kong kali kong gitu dengan Jokowi gitu ya. Jadi ini bahwa UGM dikendalikan atau apa oleh Jokowi. Jadi ini narasinya adalah bahwa mereka nggak percaya dengan UGM. Gitu. Ya. Terus letak ketidakpercayaannya di mana? Makanya kan ini harus menjadi Bukan hanya UGM loh yang tidak dipercaya, KPU juga. Jadi menurut Roy Suryo, KPU jadi CV-nya Pak Jokowi atau data-data Pak Jokowi itu hilang katanya di KPU, hilang katanya gitu. Jadi itu banyak sekali itu tuduhan-tuduhan itu. Gimana Pak Suyadi? Jadi gini. Kalau UGM dikatakan bersekongkol, kong kali kong dengan Pak Jokowi, sebetulnya dia punya apa? Itu kan sekarang yang kita pertanyakan. Ini kan nggak pernah kita lihat ada dokumen ya yang menjelaskan bahwa UGM itu nggak benar. Kalau UGM nggak benar kan misalnya ya, saya punya bukti kok pada waktu tahun 1980 Pak Jokowi itu nggak kuliah, ya kan? 85 Pak Jokowi itu nggak diwisuda. Dia punya buktinya. Si Roy Suryo CS ini. Dong. Ya, Roy Suryo CS ini punya bukti dong dalam kaitan ini. Ya, terus kemudian dia juga nggak pernah membuat skripsi misalnya. Ya, kemarin aja salah. Ya, tesis dibilang itu skripsi. Punya orang lain lagi sudah seperti itu kan. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang menurut saya ini luar biasa. Makanya menurut saya apa sih ukuran yang menjadi parameter Pak Roy Suryo dan kawan-kawan sampai melakukan seperti ini? Kan sebetulnya sampai sekarang saya masih bertanya, ya apa sebetulnya? Yang dipersoalkan ini sih Pak, misalnya soal skripsi, fontnya, ya, jenis hurufnya, terus kemudian foto, pokoknya hal-hal detail menyangkut bukan hanya ijazah kan, larinya ke skripsi segala gitu Pak. Jadi itu bagi mereka itu ada hal yang janggal gitu loh dengan dokumen-dokumen yang mereka lihat. Gitu. Nah ini kan masalahnya kan kita belum tahu dokumen yang mereka punya apa nih untuk mengklaim, menuduh ini palsu. Jadi ini soal palsu dan nggak palsu ini kan menjadi pokok masalahnya gitu. Saya pernah bicara apa sih yang disebut dengan palsu itu? Palsu itu ada dokumen yang nggak benar. Oke. Yang nggak benar itu seperti apa? Kan bukan orang per orang dong yang punya. Kan lembaga tentunya dalam persoalan ini. UGM. UGM udah mengatakan bahwa itu benar skripsinya Pak Jokowi. Ya, itu fotonya Pak Jokowi, semua benar. Terus apa yang menjadi persoalan dia keberatan di dalam persoalan ini? Kan sepertinya sekarang ini dia tuh memaksakan UGM seolah-olah harus mengikuti alurnya dia. Dia rusak dong kalau seperti ini, gitu kan? Makanya menurut saya apa yang dia lakukan dalam kaitan yang sifatnya menuduh-nuduh kepentingan keberadaan ijazahnya Pak Jokowi, itu menurut saya nggak ada yang relevansinya untuk kepentingan apa dalam hal ini dia. Ya, karena kenapa? Ya itu tadi, apa yang dia punyain juga kita nggak tahu sampai sekarang ini, gitu kan? Kan harusnya dia punya dokumen seperti yang saya katakan tadi, ya. Kalau memang skripsinya dianggap nggak benar, dia punya nggak skripsi pembanding yang benarnya seperti apa, ya kan? Terus kalau memang fotonya nggak sama, ya kan? Atau dan lain sebagainya, dia punya dong bukti pembandingnya. Nih yang saya lihat seperti ini, gitu kan? Terus ijazah juga seperti itu kan, dia harus punya. Nggak bisanya dia ngomong-ngomong mencuap-cuap seperti itu, ya tanpa dasar. Ini menurut saya udah nggak sehat. Iya. Terus juga tadi itu bawa tuduhan kepada KPU yang datanya hilang gitu. Ya. Itu juga. Kalau saya tempo hari pernah juga bicara di podcast ini, ya. Itu kan yang namanya data KPU itu. Kalau zaman-zaman dulu mungkin disimpannya di lemari, saya udah ngomong ya. Tapi itu kan diupload di panelnya KPU kan dalam persoalan ini kan, ya. Masa sih seperti itu hilang? Kayaknya juga nggak mungkin. Kan udah pernah ada pengakuan juga dari KPU. Benar ada ijazahnya. Benar udah di cross check ke UGM. Harusnya selesai. Dan ini kejadian Pak Jokowi kan bukan yang pertama kali. Bukan yang kemarin ada di Jakarta kan. Artinya KPU Jakarta. Kan pernah ada di KPUD DKI.
Solo malah, KPD sebelumnya Solo, Iya. ya kan? Wali kota ya. Iya, wali kota sebagai wali kota itu kan udah dilakukan. Iya, iya. Masa sih hilang semua? Nggak mungkin lah. Itu kan karangannya dia aja menurut saya. Iya. Nah, terus gini Pak, kalau ini saya mau kembali ke soal tadi itu bahwa tolok ukurnya itu adalah pernyataan UGM ya. Nah, kalau misalnya dan sekarang kita tahu UGM sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli dan bersedia tampil di pengadilan. Nah, ini pengadilan perdata ya di Sleman. Nah, ini gimana mengaitkannya dengan kasus pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya? Ya. Jadi ini nanti alur ceritanya gimana Pak setelah ini? Baik, jadi gini, kalau yang namanya kasus perdata itu kan yang dilihat kebenarannya formil. Oke. Ya. Artinya kalau kebenaran formil itu hanya surat. Yang dikedepankan surat, mungkin nanti dikuatkan oleh saksi-saksi, ya. Saksinya siapa yang memang mengetahui Pak Jokowi itu adalah mahasiswa UGM, alumni UGM, ya, pernah kuliah di UGM, itu nanti saksi-saksinya seperti itu. Sifatnya formal, ya, pembuktian bersifat formal. Berbeda dengan kasus pidana yang ada di Polda. Kebenarannya seperti yang saya katakan tadi, itu mencari kebenaran material. Apa sih yang disebut kebenaran material itu? Tadi, ya, bukan kita lihat di sini. Di dalam pasal 184 itu KUHP itu ada 5 kriteria yang namanya alat bukti itu, ya. Pertama saksi, terus kemudian ahli, keterangan ahli, terus kemudian surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan daripada tersangka atau terdakwa. Ini 5, ya, kaitan ini. Nah, dalam kasus pidana, ya, ini 2 alat bukti harus terpenuhi. Ya, alat bukti itu apa? Seperti tadi ada saksi, ya, yang menerangkan bahwa Pak Jokowi itu adalah betul kuliah di UGM. Itu tentunya saksinya seperti itu. Dan tentunya juga teman-temannya, saya yakin ini dipanggil, ya, untuk menerangkan benar nggak kenal dengan Pak Jokowi. Oh benar, itu teman kuliah saya. Terus kemudian dikaitkan lagi dari pihak UGM, benar nggak UGM mengeluarkan dokumen berupa ijazah yang dipunyai oleh Pak Jokowi. Benar, UGM benar, ya. Karena material tadi bukan lagi formil. Kalau formil kan udah dikeluarkan sudah, ya kan. Ini kan dicari mata rantai untuk sampai mencari titik temu kejelasan dari sejelas-jelasnya kasus ini, ya. Nah, kalau udah itu ditemukan data-data tadi, ya, temannya ada, kemudian benar ada data perkuliahan dan lain sebagainya. Udah diakui juga oleh dosen yang bersangkutan. Diakui juga oleh pihak UGM, benar Pak Jokowi sampai lulus dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan peristiwa material tadi. Artinya sudah menemukan satu bukti, ya, di dalam keterangan saksi. Artinya dalam konteks ini menjadi kunci buat penyidik. Kemudian surat, ya. Ijazah tentunya di dalam persoalan ini, skripsi tentunya dalam persoalan ini, benar nggak? Ya kan diakurin, ya diakurin lagi nih untuk mencari kebenaran tadi, ya dari ijazahnya Pak Jokowi dengan teman-temannya Pak Jokowi, terus kemudian juga pengakuan dari UGM, benar ini kita yang keluarkan, benar ini tanda tangan dosen yang ada, rektor yang ada di sini, terus kemudian orang-orang yang ada di sini itu terpenuhi. 2 alat bukti sudah terpenuhi, tinggal ahli. Masuk gak ini kepada ranah tadi, ya, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kalau ini masuk, selesai, naik ke penyidikan. Berarti kalau udah naik ke penyidikan, tinggal nyari tersangkanya. Karena sebetulnya di penyidikan itu sudah tahu penyidik siapa sebetulnya tersangka. Karena tersangka nanti bisa juga kan ada tersangka 1, 2, 3, 4, 5. Yang sekarang ini dilaporin semuanya. Dan tentunya juga penyidik dalam rangka melengkapi alat bukti tadi, kan Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, skripsinya Pak Jokowi palsu, punya apa dokumennya? Ini juga tentunya kan ditanyakan, ya kan? Dia bisa nggak menerangkan? Dia bisa nggak menjelaskan bahwa dokumen ini memang mempunyai ciri kesamaan dengan ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya dengan Pak Jokowi. Kalau itu beda, kalau itu tidak sama, 2 hal dia kena. Dia udah menyebarkan ujaran kebencian, ya kan?
terus kemudian udah melakukan fitnah kepada Pak Jokowi, ya, menyebarkan berita-berita bohong, kena lagi nih, karena dokumen yang dia gunakan dalam teriak-teriak tadi, dokumen palsu. Oke. Dan bukan hanya dokumen itu dipakai untuk teriak-teriak, tapi dokumen yang palsu itu dipakai untuk melaporkan Pak Jokowi juga. Betul, gitu betul. Mungkin itu rangkaiannya bisa ke sana. Ya? Makanya kan nanti ini kelihatan ini, ya. Kubu yang di Mabes Polri dengan kubu yang di Polda yang di kelompoknya Roy Suryo ini sama nggak? Kalau saya lihat kan sama, sebetulnya kan ada Egy Maksudnya Sujana. kubu yang di Mabes Polri itu kubu yang melaporkan Pak Jokowi ya? Ya. Yang, karena kubunya kan beda di sana, ada perbedaan, ada perbedaan. Egy Sujana gitu. CS lah ya. Ada juga Egy Sujana CS, dan seolah-olah Roy Suryo ini terlepas dari peran Mabes Polri. Nah, kalau ini nanti mata rantainya nyampe, ada benang merah antara Roy Suryo dengan Roy Suryo dan kawan-kawan di sini, yang ada Tipa di sini, ada Rismon di sini, kemudian dengan benang merah yang ada di Egy Sujana dan kawan-kawan, ini adalah persekongkolan jahat yang memang tujuannya sangat kejam. Itu pasalnya beda lagi, Pak? Ya berarti kan ada tujuan apa? Okay, kan larinya bukan lagi kepada hukum ini sekarang. Kepentingan jahat. Kalau kepentingan jahat kan ukurannya sangat subjektif sudah di dalam persoalan ini, gitu kan. Gitu loh. Makanya tadi saya mengatakan bahwa harusnya kalau memang ini merupakan rangkaian persekongkolan jahat dari kedua kubu, ya kita katakanlah kubu Mabes dan kubu Polda. Kalau ini kemudian ada benang merah. Mabes maksudnya Bareskrim kan? Bareskrim. Kelompok yang melaporkan Pak Jokowi ke Bareskrim. Betul. Tapi di pelaporannya Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, Pak, kan itu memang Egy Sujana udah masuk juga kan di dalam yang dilaporkan. Gitu. Benar. Tapi kan gini, narasi yang saya mau bangun di sini. Di sana seolah-olah Egy Sujana dan kelompok-kelompoknya, saya nggak sebutkan ada siapa di sana, gitu kan. Terus kemudian Roy Suryo, Rismon, Tipa dan lain sebagainya teriak-teriak nih di sini, ya kan, palsu. Kan kelihatannya yang memfollow up kata palsu itu kan di follow up oleh grupnya Egy Sujana, membuat laporan polisi di Bareskrim, di Bareskrim. Nah ini ada kaitannya nggak? Kalau ini ada kaitannya, memang tujuan mereka sangat jahat. Itu aja. Dan kepentingannya barangkali bukan bicara tentang ijazah palsu. Tetapi kepentingannya adalah kepentingan politik, ya, yang memang mau menjatuhkan Pak Jokowi, menjatuhkan keluarganya, menjatuhkan legasinya. Itu yang mereka mau cari. Dan menjatuhkan karena Pak Jokowi sudah tidak berada sebagai purna tugas kan, kait kalau Pak Jokowi yang diserang mungkin sasaran utamanya Gibran misalnya. Betul. Jadi bisa seperti itu. Arahnya ke sana gitu Pak ya. Jadi ini bukan hanya Gibran, mungkin 2029. Iya kan? Sekarang mau diruntuhkan kekuatan Pak Jokowi. Makanya sebetulnya Pak Jokowi udah tahu gitu kan. Ya ini kita kaitkan bahwa dia sekarang lagi meramaikan mau jadi ketua umum PSI. Sebetulnya saya yakin sih itu belum tentu dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan. Dan itu Pak yang jadi disitulah kalau saya lihat manuvernya Pak Jokowi, dia udah tahu ya kan. Pemegang papan catur yang ada di sana itu siapa dan mau apa gitu. Itu udah diketahui oleh Pak Jokowi. Hebat. Makanya Pak Jokowi kemarin kan menyatakan waktu habis datang di Bareskrim kan beliau kan bilang bahwa ya saya tuh sebenarnya sedih kok sampai ke tahap ini gitu, kasihan gitu ya. Betul. Jadi mungkin dia sudah memantau juga ya ini langkah catur politiknya ini Pak Jokowi sudah tahu ini kelompok ini gimana cara menghadapinya gitu ya. Kan dia itu master. Kalau main catur, dia itu master kan. Nah, orang mau melangkah kemana, itu udah ada di benaknya dia. Mungkin Egy Sujana 1 langkah, Pak Jokowi udah 10 langkah. Jadi ya menurut saya konyol gitu ya. Ya menurut saya cari mati dia sekarang ini gitu kan. Makanya tadi, ini perlu dipikirkan, ada gak benang merahnya? Kalau ada, ini rangkaian betul-betul perbuatan jahat dan biadab. Dan itu bisa aja nanti terungkap di pengadilan Pak ya. Ya ini kalau nanti dihentikan, kemudian kalau saya dibilang tadi, ya, terus kemudian orang-orang itu siapa saja, ya, karena salah satunya ada teman saya juga di sana,
gitu kan. Cuman saya tahu, Oke. ya sudahlah kita berbeda di dalam konteks ini. Saya bicaranya bukan bicara tentang Pak Jokowi ansih, tetapi iya. saya bicara tentang kebenaran hukum di sini, gitu. Dan itu berarti kalau memang nanti terbukti bisa dibuktikan bahwa ada persekongkolan lah ya antara kelompok yang melaporkan Pak Jokowi itu, si Egy CS dengan Rismon, Roy Suryo apa CS itu, jadi nanti ini pasal yang kena, mereka bisa kena pasal berlapis Pak ya? Bisa Kan gini, kalau tuduhan Pak partai Jokowi itu kan pencemaran nama baik, ya, kemudian fitnah ya, terus UU ITE kan? ya, oke. Saya jelasin nih. Oke. Gini, mau 100 pasal kita mau laporkan atau gini, terlalu berlebihan. Mau 5 pasal, 6 pasal ya. Tetap nanti dicari yang terberat. Oh. Dalam hukum pidana itu Oh, nggak gitu bisa ya? ditambahkan ini, Oke, ditambahkan oke. enggak. Dicari yang terberat, Iya, ya kan? iya. Nah, yang terberatnya mana? Ada nggak yang misalnya yang paling tinggi 7 tahun, 8 tahun? Itu nanti yang akan dijadikan dasar, gitu. Oke. Yang lain itu cuma ikutan aja, pasal penyertaan. Oke. Makanya mau dilaporin 10, mau dilaporin 5, tetap saya dibilang tadi nanti konteksnya dicari hukum yang pasal yang terberat. Pasal yang terberat. Oke. Kalau Roy Suryo beda nih. Karena dia residivis, ya kan, pengulangan dari kasus yang sama, dia kena sepertiganya lagi dari pasal pokok yang tadi besar tadi. Jadi taruhlah misalnya pasal yang terberat itu dia kena mereka kena 8 tahun, Ya, itu 8 ditambah tahun, sepertiga dari 8 sepertiga tahun. dari itu. Khusus Roy Suryo. Khusus Roy Suryo. Ya, selamat buat Roy Suryo. Dapat poin kan? Dapat poin. Oke, terima kasih Pak Suyadi atas pencerahannya dan diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut diskusi dengan Pak Suyadi karena kasus ini pasti akan berkembang terus gitu. Siap. Dan ini soal hukum saya seru nih kalau kita ngobrol dengan Pak Suyadi. Oke, Baik, terima kasih. oke, makasih. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.